Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam dalam mata kuliah perangkat pembelajaran bahasa Indonesia. Eh, Melanjutkan dari pertemuan minggu lalu, hari ini kita akan kembali melakukan presentasi untuk materi kedua yang akan dipaparkan, disampaikan oleh Teh Zahra Atakia. Kepada Teh Zahra Atakia, saya persilakan. Ya, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman semuanya, eh, dan kepada Ibu dosen pengampu, Prof. Dr. Isa Cahyani MPD. Pada kesempatan kali ini saya Zahra Takia akan mempresentasikan materi perangkat pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi yaitu dengan judul Ihwal Bahan Ajar Bahasa Indonesia. Latar belakangnya yaitu bahasa Indonesia memiliki peran sentral dalam sistem pendidikan nasional. Sebagai bahasa pengantar utama, bahasa Indonesia menjadi instrumen penting dalam penyampaian ilmu pengetahuan dan pengembangan keterampilan siswa di berbagai bidang studi. Karenanya, kualitas pembelajaran bahasa Indonesia tentunya memiliki dampak yang signifikan terhadap keberhasilan pendidikan secara keseluruhan.
Nah, bahan ajar bahasa Indonesia ini yang efektif dan relevan merupakan salah satu faktor kunci dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Bahan ajar yang baik tidak hanya menyajikan materi secara komprehensif, tapi juga harus mampu memotivasi siswa mengembangkan keterampilan berbahasa secara holistik dan menanamkan nilai-nilai positif tentunya. Namun dalam Namun dalam praktiknya pengembangan dan penggunaan bahan ajar bahasa Indonesia ini ternyata di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Misalnya seperti kurikulum di Indonesia yang selalu dinamis berubah-ubah gitu. Kemudian keberagaman siswa, kemudian dari perkembangan teknologi informasi hingga ketersediaan sumber daya. Nah, penulisan makalah ini mengenai materi ihwal bahan ajar bahasa Indonesia menjadi sangat penting untuk dibahas dan dikaji lebih lanjut. Pembahasan ini akan memberikan pemahaman kepada kita semua secara komprehensif tentang pentingnya bahan ajar. Nah, kriteria bahan ajar seperti apa yang baik dan bagaimana cara mengembangkan bahan ajar yang efektif serta efisien. Dengan memahami dan menguasai materi ini, nantinya diharapkan para pendidik dan pengembang kurikulum itu dapat menciptakan bahan ajar bahasa Indonesia yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan membantu siswa dalam menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Nah, rumusan masalah dari materi ihwal bahan ajar bahasa Indonesia ini, yang pertama adalah mengapa bahan ajar bahasa Indonesia yang berkualitas dan relevan itu penting dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, kriteria apa saja yang harus dipenuhi oleh sebuah bahan ajar bahasa Indonesia jika dikatakan bahan ajar itu baik. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara mengembangkan bahan ajar bahasa Indonesia yang efektif dan efisien. Kemudian tujuan dari perumusan masalah yang sudah disebutkan di atas, yang pertama adalah tentunya memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pentingnya bahan ajar dalam pembelajaran bahasa Indonesia, kemudian mengidentifikasi kriteria bahan ajar bahasa Indonesia seperti apa yang dikatakan berkualitas dan relevan, kemudian memberikan panduan praktis tentang cara mengembangkan bahan ajar bahasa Indonesia yang efektif dan efisien. Nah, kita langsung masuk ke dalam pengertian bahan ajar secara umum. Bahan ajar secara umum adalah segala bentuk yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar itu menurut Majid tahun 2018 pada halaman 173. Kemudian bahan ajar itu dapat pula diartikan sebagai bahan yang harus dipelajari peserta didik sebagai sarana untuk belajar. Itu adalah pengertian dari Depdiknas tahun 2023. Kemudian bahan ajar yang di dalamnya dapat berupa materi tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dicapai peserta didik terkait kompetensi dasar tertentu. Jadi 3 aspek dalam belajar itu akan selalu menjadi capaian, yaitu dari segi afektif, kognitif, serta psikomotorik. Nah, bahan ajar itu bentuknya bisa berupa buku bacaan, bisa juga sebagai LKS atau LKPD gitu ya. Kemudian tayangan video dan lain-lain. Nah, pengertian bahan ajar bahasa Indonesia, kalau tadi secara umum pengertian bahan ajar. Nah, ini adalah pengertian bahan ajar bahasa Indonesia, yaitu segala bentuk materi yang digunakan dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia, baik oleh guru maupun siswa. Bahan ajar ini dirancang untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, yaitu menguasai kompetensi berbahasa Indonesia secara komprehensif. Nah, bahan ajar bahasa Indonesia itu bisa berupa teks, misalnya buku pelajaran, modul, handout, artikel, bisa juga dalam bidang sastranya cerpen, puisi, dan lain-lain. Nah, kemudian untuk media bahan ajar juga media termasuk dalam bahan ajar gitu ya, termasuk dalam kategori bahan ajar misalnya yang memuat gambar, foto, video, audio, animasi, dan lain-lain. Kemudian bisa juga berupa alat peraga seperti peta, grafik, diagram, model, dan lain-lain. Serta ada juga LKS atau LKPD yang memuat soal-soal latihan, tugas, dan aktivitas yang dirancang untuk menguji pemahaman siswa. Nah, di sini ada
fungsi bahan ajar bahasa Indonesia, yaitu yang pertama sebagai sumber informasi. Tentunya bahan ajar ini harus menyajikan materi pembelajaran yang struktur dan sistematis. Capaiannya itu adalah agar siswa dapat memahami konsep-konsep bahasa Indonesia tentunya dengan lebih mudah. Kemudian yang kedua, sebagai alat bantu pembelajaran. Jadi bahan ajar ini harus bisa membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran agar pembelajaran itu menjadi efektif dan efisien. Karena dengan bahan ajar, guru itu dapat memfasilitasi siswa dalam belajar secara mandiri maupun kelompok. Kemudian fungsi bahan ajar bahasa Indonesia juga yang ketiga adalah sebagai media interaksi. Artinya bahan ajar ini harus bisa menjadi perantara antara guru dan siswa atau sebaliknya siswa dengan siswa begitu ya. Jadi melalui bahan ajar ini siswa dapat berdiskusi, bertukar pendapat dan membangun pemahaman bersama-sama. Kemudian fungsi bahan ajar bahasa Indonesia juga sebagai alat evaluasi. Nah, karena di dalam bahan ajar ini tentunya ada latihan-latihan dan penilaian untuk mengukur pemahaman serta pencapaian siswa dalam belajar bahasa Indonesia. Nah, ini juga ada fungsi bahan ajar bagi guru. Nah, fungsi bahan ajar bagi guru itu pertama adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran. Sudah pasti ya, karena bahan ajar ini pasti akan membantu guru dalam menentukan nanti ada tujuan pembelajarannya seperti apa, kemudian nanti untuk memilih materi yang sesuai, kemudian juga menentukan metode pembelajaran yang tepatnya nanti seperti apa, serta nanti untuk sebagai merancang penilaian relevannya seperti apa gitu. Kemudian yang kedua sebagai sumber materi pembelajaran. Nah, bahan ajar ini pastinya akan menyajikan materi-materi yang struktur, sistematis, dan mudah dipahami oleh siswa. Kemudian sebagai alat bantu dalam pembelajaran, bahan ajar ini dilengkapi dengan misalnya gambar, ilustrasi, video, atau audio yang dapat membantu guru dalam menjelaskan konsep-konsep bahasa Indonesia yang abstrak dan kompleks, sehingga nanti siswa lebih mudah memahami. Kemudian yang keempat adalah fasilitator dalam pembelajaran mandiri. Dengan bahan ajar ini, siswa diharapkan dapat belajar secara mandiri di rumah ataupun dimanapun mereka berada, guru sebagai fasilitator yang memfasilitasi bahan ajar ini. Kemudian sebagai alat evaluasi pembelajaran dalam bahan ajar, baik, mohon maaf, tadi terlempar jaringan. Baik, akan saya lanjutkan. Tadi sampai fungsi bahan ajar bagi murid atau siswa atau peserta didik, gitu ya. Yang ketiga adalah sebagai media interaksi dan latihan. Dengan bahan ajar ini,
murid atau peserta didik tentunya dapat berdiskusi, bertukar pendapat, dan belajar bersama, gitu ya, dengan sesama siswa. Selain itu, bahan ajar juga menyediakan latihan-latihan yang bervariasi untuk menguji pemahaman dan kemampuan murid dalam berbahasa Indonesia. Nah, yang keempat adalah sebagai fasilitator dalam pembelajaran mandiri. Tentunya bahan ajar ini memungkinkan seorang siswa atau murid untuk belajar secara mandiri di rumah atau dimanapun mereka berada. Selain itu, murid dapat belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar mereka masing-masing. Nah, ini ada fungsi bahan ajar dari segi pendayagunaan. Ada bahan ajar yang didesain dan ada bahan ajar yang dimanfaatkan. Bahan ajar yang didesain itu seperti apa? Tentunya bahan ajar yang didesain adalah bahan ajar yang dirancang secara khusus, dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional dalam rangka mempermudah tindak belajar mengajar yang formal dan direncanakan secara sistematis, misalnya buku teks, buku referensi, buku cerita, surat kabar, dan lain-lain. Nah, bahan ajar yang dimanfaatkan itu seperti apa? Nah, bahan ajar yang dimanfaatkan itu adalah bahan ajar yang tidak secara khusus dirancang untuk keperluan instruksional, tetapi telah tersedia dan dapat diperoleh dengan sendirinya karena memang sudah ada di alam dan di lingkungan sekitar, gitu ya, untuk digunakan sebagai kepentingan belajar. Kemudian ada kriteria bahan ajar, ini menurut Green dan Petty dalam Tarigan tahun 1986, ada 10 kriteria bahan ajar yang menarik gitu. Yang pertama adalah menarik minat siswa. Tentunya sebuah bahan ajar itu harus menarik minat siswa karena bahan ajar yang baik adalah bahan ajar yang yang bisa membangkitkan keingintahuan siswa serta ketika siswa menggunakan bahan ajar tersebut dia merasa termotivasi begitu ya dengan pembelajaran yang sedang berlangsung. Kemudian memberi motivasi siswa tentunya masih ada keterkaitan dengan yang pertama, kalau menarik pasti siswa akan menjadi termotivasi untuk belajar secara komprehensif begitu ya tentang materi yang sedang diajarkan. Kemudian ilustrasi yang menarik itu untuk membantu dalam eh, penggambaran bahan ajar tentang sebuah materi misalnya seperti itu ya. Kalau diilustrasikan mungkin siswa akan lebih memahami karena ada ilustrasinya, ada contoh-contohnya seperti itu. Kemudian mempertimbangkan aspek linguistik. Nah, maksudnya di sini mempertimbangkan aspek linguistik itu sebuah bahan ajar itu harus disesuaikan dengan eh, tingkat kemampuan kebahasaan siswa. Jadi jangan sampai kita menyusun bahan ajar untuk SMP, tapi bahasa yang digunakan adalah bahasa untuk misalnya mahasiswa begitu ya, pasti tidak akan dimengerti karena bahasanya terlalu sulit. Jadi kita harus mempertimbangkan dengan kemampuan dari peserta didik dalam memahami bahasa itu sendiri. Koherensi tentunya bahan ajar juga harus bisa eh, berkesinambungan gitu. Artinya dari satu pembelajaran ke pembelajaran lain itu harus ada hubungannya sehingga siswa nanti akan terinspirasi ketika misalnya mengerjakan suatu materi gitu ya, akan mengintegrasikan misalnya oh ini pernah diajarkan pada mata pelajaran ini misalnya. Jadi dia akan mengaitkan seperti itu. Kemudian bahan ajar kriteria yang lain nomor 6 yaitu menstimulasi otak. Eh, dalam bahan ajar tentunya harus bisa menjadi stimulasi kemampuan siswa gitu. Jadi dengan diberikan bahan ajar ini siswa akan mudah memahami, kemudian akan menambah pengetahuan dari siswa tersebut. Kemudian menggunakan konsep yang jelas tentu saja ya. Jadi bahan ajar yang baik itu harus menggunakan konsep yang jelas agar dimengerti oleh siswa atau peserta didiknya. Memiliki sudut pandang artinya bahan ajar ini harus didesain sesuai dengan sudut pandang pembelajarannya seperti apa gitu. Kita sedang mengajarkan misalnya tentang teks narasi. Nah, teks narasi itu seperti apa pengajarannya harus dilihat berdasarkan materinya. Kemudian memiliki penekanan harus ada poin-poin yang disampaikan itu jelas gitu ya. Jangan sampai eh, terlalu general gitu ya. Jadi siswa tuh susah untuk memahami dari bahan ajar tersebut, kemudian sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Nah, ini akan dikaitkan dengan RPP, di mana dalam RPP itu ada kompetensi dasar yang harus dicapainya, seperti itu.
Nah, ini kemudian kriteria bahan ajar bahasa Indonesia. Yang pertama adalah harus disesuaikan dengan kurikulum. Nah, nomor pertama ini adalah kesesuaian dengan kurikulum. Bahan ajar itu harus sepenuhnya selaras dengan kurikulum yang berlaku. Baik kalau untuk saat ini, yaitu yang digunakan dalam sekolah adalah kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka. Nah, kesesuaian ini mencakup apa saja? Bisa dari kompetensi dasarnya, tujuan pembelajarannya, serta pendekatan pembelajarannya. Kemudian, keterampilan berbahasa yang komprehensif. Jadi bahan ajar yang berkualitas itu harus mengembangkan keempat keterampilan berbahasa secara seimbang, yaitu keterampilan menyimak, berbicara, membaca, serta menulis. Kemudian yang ketiga, tentunya kriteria bahan ajar bahasa Indonesia itu harus menarik dan interaktif, gitu ya. Jadi bahan ajar ini harus disajikan agar memotivasi siswa dalam belajar. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kriteria bahan ajar menarik dan interaktif ini salah satunya adalah desainnya bagaimana, bahasanya bagaimana yang digunakan, kemudian apa saja kegiatan di dalamnya, seperti itu. Kemudian yang keempat, bahasa yang baik dan benar. Bahan ajar itu harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidah kebahasaan tentunya ya. Kemudian dilengkapi dengan latihan dan penilaian sebagai bahan evaluasi. Bahan ajar ini harus dilengkapi dengan latihan-latihan untuk menguji pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Nah, ini ada prinsip pengembangan bahan ajar, di mana prinsip ini ada 7 untuk kita bisa membuat sebuah bahan ajar dengan kriteria yang baik, yaitu adalah pertama, adalah prinsip kebermaknaan. Nah, bahan ajar ini harus bermakna bagi siswa, artinya materi yang disajikan itu harus relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa, dengan minat mereka, serta dengan pengalaman mereka. Dengan demikian, siswa akan merasa termotivasi untuk belajar karena materi yang dipelajari memiliki nilai dan manfaat bagi mereka. Kemudian yang kedua adalah prinsip keautentikan. Nah, bahan ajar itu harus autentik. Maksudnya apa? Jadi, bahan ajar itu harus menggunakan bahasa yang alami dan sesuai dengan konteks komunikasi yang sebenarnya. Jadi, materi yang disajikan di sini sebaiknya diambil dari sumber-sumber yang autentik, seperti misalnya dari teks berita, dari artikel, atau dari buku cerita. Atau bisa juga dari percakapan sehari-hari. Nah, hal ini tentunya akan membantu siswa untuk memahami bagaimana bahasa itu digunakan dalam situasi yang nyata atau faktual. Kemudian yang ketiga, prinsip keberfungsian. Bahan ajar tentunya harus berfungsi untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam berbahasa. Materi yang disajikan harus dirancang untuk melatih keempat keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Selain itu, bahan ajar juga harus membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, serta problem solving atau pemecahan masalah. Kemudian prinsip yang keempat, yaitu prinsip performansi. Nah, jadi bahan ajar ini harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Materi yang disajikan sebaiknya mendorong siswa untuk berinteraksi, berdiskusi, serta berkolaborasi dengan teman-teman sesama siswa. Dengan demikian, siswa akan memiliki pengalaman belajar yang lebih bermakna dan menyenangkan. Kemudian yang kelima yaitu prinsip komunikatif. Bahan ajar ini harus dirancang untuk mengembangkan kemampuan komunikasi siswa dalam belajar bahasa Indonesia tentunya ya. Materi yang disajikan sebaiknya fokus pada penggunaan bahasa dalam konteks komunikasi yang nyata. Selain itu, bahan ajar juga harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih berkomunikasi dalam berbagai situasi yang berbeda. Kemudian prinsip yang keenam yaitu adalah prinsip kebertautan. Jadi bahan ajar di sini maksudnya harus memiliki keterkaitan yang jelas antara satu materi dengan materi yang lainnya. Misalnya materi yang disajikan itu harus sebaiknya disusun secara sistematis dan logis sehingga
siswa dapat memahami alur pembelajaran dengan baik. Selain itu, bahan ajar juga harus memiliki keterkaitan dengan pengetahuan serta pengalaman yang dimiliki siswa sebelumnya. Yang terakhir adalah prinsip penilaian. Bahan ajar harus dilengkapi dengan sistem penilaian yang komprehensif dan terpadu. Penilaian tidak hanya dilakukan pada akhir pembelajaran, tetapi juga bisa selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, penilaian ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti tes, atau tugas, atau dengan presentasi, atau portofolio gitu ya. Sehingga hasil penilaian bisa digunakan untuk mengukur pencapaian siswa dan memberikan umpan balik secara konstruktif. Oke. Kemudian ini terakhir bagian kesimpulan. Jadi yang dimaksud bahan ajar adalah harus memiliki peran yang bahan ajar ini memiliki peran yang sangat penting dalam pembelajaran bahasa Indonesia karena dapat memfasilitasi pemahaman konsep, meningkatkan motivasi belajar siswa, mengembangkan keterampilan berbahasa, menyesuaikan dengan kebutuhan siswa serta mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Dan untuk bahan ajar bahasa Indonesia itu sendiri, tentunya harus yang berkualitas dan relevan untuk memenuhi kriteria menarik dan interaktif, relevan dengan kurikulum yang ada sekarang, kemudian mengembangkan keterampilan berbahasa, menggunakan bahasa yang baik dan benar, dan dilengkapi dengan latihan serta penilaian. Kemudian penulisan bahan ajar yang baik sebaiknya memenuhi prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar yaitu kebermaknaan, keautentikan, keberfungsian, performansi, komunikatif, kebertautan, dan prinsip penilaian. Baik, itu saja penyampaian materi dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih kepada Teh Zahra yang sudah memaparkan materinya dengan begitu lengkap, dengan begitu jelas. Kepada teman-teman yang memiliki pertanyaan, saya persilakan. Dari Pak Anjar dulu, silakan Pak Anjar. Pak Anjar, tolong mikrofonnya, pelantangnya dinyalakan. Baik, Ibu Zara, pemaparannya yang sangat menarik mengenai bahan ajar karena eh, kita semua di mata kuliah ini akan merancang ya, sebagian besar akan merancang tentang pengembangan bahan ajar. Selanjutnya adalah Ibu Zara mungkin bisa menjelaskan kriteria pengembangan bahan ajar itu untuk dikembangkan. Apakah harus melihat dari apa ya? Tunggu Ibu Zara. Maksud saya kriteria pemilihan bahan ajarnya. Tadi kan ada beberapa bahan ajar ya, misalnya modul, buku teks, LKS. Nah, apakah pemilihan bahan ajar itu, bagaimana pemilihan bahan ajar yang tepat digunakan untuk siswa? Iya, antara, hmm, iya, kriterianya. Ya, itu saja yang ingin saya tanyakan.
Baik, terima kasih Pak Anjar untuk pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Teh Zahra. Disilakan Teh Zahra. Baik, terima kasih Pak Anjar untuk pertanyaannya. Mungkin poinnya akan saya konfirmasi kembali dari pertanyaannya, yaitu adalah jelaskan kriteria pengembangan dari jenis bahan ajar, misalnya seperti modul, handout, LKPD, seperti itu. Pak Anjar, benar ya?
Iya. Ya, baik. Terima kasih Teh Zahra. Barangkali masih ada pertanyaan dari Pak Anjar atau dari Pak Roji atau dari diri saya sendiri. Saat ini dari diri saya sendiri belum ada. Jadi silakan Pak Roji atau Pak Anjar masih ada pertanyaan. Kalau dari saya sudah sangat jelas, pertanyaan dari Pak Anjar pun sudah mewakili dari pertanyaan saya. Untuk saat ini belum ada pertanyaan tambahan. Berarti ini ya silakan Teh Zahra untuk ditutup terlebih dahulu. Baik, terima kasih kepada teman-teman sekalian atas atensinya hari ini dalam menyimak materi yang telah saya presentasikan. Dan terima kasih juga kepada Jar atas pertanyaan. Semoga tidak puas dengan jawabannya. Kita akan mencari lagi jawaban yang memang relevan dengan apa yang sudah disampaikan. Demikian presentasi saya hari ini. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, artikalam bahasa gitu ya, dimaafkan. Akhir kalam saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oji, foto Oji, dokumentasi. Ya, Oji didokumentasikan dulu. Udah. Ya aku aja. 1, 2. Sebentar, 1, 2. Ulangi Teh Zahra. 1, 2. Sudah.